So in 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Dialog Positif episode 224. Tepuk tangan untuk kita semua. Malam hari ini kedatangan Mas Fahrudin Faiz lagi. Selamat malam, Mas Faiz. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Kabarnya baik. Alhamdulillah. Mas Baik. Abu sehat juga toh, baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berangsur selalu membaik. membaik dan membaik terus. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Faiz, waktunya sudah kembali lagi ke Dialog Positif, dan malam hari ini kita akan berbicara tentang falsafah tasyri'i. Baik. Suara saya terdengar, Mas Abu? Baik. Oke, baik. Saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya yang bisa hadir malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bareng-bareng lagi belajar. Ini murni belajar malam hari ini ya, Bapak Ibu teman-teman. Ini judul materinya itu falsafah tasyri'. Ini kalau di kampus UIN, ini yang punya materi ini Fakultas Syariah itu semester 5 ke atas. Jadi ini materinya materi di kelas. Jadi ini kuliah beneran lah ya, Mas Faiz. Iya, ini kuliah beneran. Oke. Tapi malam hari ini kita bikin enjoy saja, kita bikin santai. Yang penting kita paham apa itu falsafah tasyri' sedikit-sedikit. Nanti setelah ini bisa kita, sebenarnya ini materi yang luas. Nanti mungkin setelah ini bisa kita bahas satu-satu. Ini falsafah tasyri' itu kan nama lainnya hikmatut tasyri'. Itu nanti bisa misalnya setelah ini kita bahas hikmahnya sholat, hikmahnya zakat, itu bisa kelanjutannya. Jadi arahnya nanti bisa ke sana. Cuma malam hari ini kita mengantarkan dulu apa sih yang dimaksud falsafah tasyri' itu. Jadi bismillah ya Bapak Ibu, dimulai. Kopi dan tehnya disiapkan karena hari ini cemil-cemilannya disiapkan ya. Cemilan-cemilannya disiapkan gitu. Siap. Oke. Belajar. Saya mulai share screen. Semoga bisa nggih. Saya awali. Ya, jadi judul kita malam hari ini falsafah tasyri', dan semoga Bapak Ibu membaca yang kuning itu ya malam hari ini, baru pengantarnya saja. Ini semoga ngerti kita malam hari ini. Oh, ternyata ajaran agama itu sebenarnya sangat filosofis. Di baliknya ada hikmah-hikmah yang kadang-kadang jarang kita akses ke sana. Baik, ini slide yang pertama. Semoga tidak kaget, tapi ini saya overview saja. Nanti materi-materi kalau di kelas falsafah tasyri' itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu ada falsafah tasyri', nanti ada juga falsafah syariah. Ini dua hal yang saling berkaitan. Kalau tasyri' itu pada prosesnya, kalau syariah itu yang sudah jadi. Nah, ya tentu saja di kajian kita malam hari ini saya tidak akan membahas itu satu-satu. Nanti silahkan Bapak Ibu, kalau yang tertarik bukunya banyak juga. Tapi seandainya nanti kita berlanjut membahas falsafah tasyri' ini, saya lebih suka yang untuk dialog positif itu yang saya warnai kuning itu. Jadi itu namanya asrorul ahkam. Jadi rahasia hukum.
hikmah di balik hukum. Ini sebenarnya yang dulu kita menjawab pertanyaan, mengapa sih kita harus sholat? Ada rahasia apa di balik sholat? Mengapa kita harus zakat? Mengapa kita harus bersuci, toharoh, dan lain sebagainya. Ini jadi untuk sesi yang akan datang, bisalah kita awali dari sana. Tidak harus detail, sangat teoritis, tapi langsung kalau bahasa Jawa ini dijujuk saja ke sana. Yang penting dalam rangka memantapkan keberagamaan kita. Jadi baik, ini saya lewati saja, paling tidak Bapak Ibu ngerti lah ada materi-materi ini dalam falsafah hukum Islam. Nah, saya awali dari sini yang paling dasar. Jadi ketika orang menjalankan agama, ini ayo kita membaca diri kita sendiri-sendiri dulu. Cara beragama kita ada di yang mana? Jadi di catatan saya setidaknya ada transformative style, ada mystical style, ada skeptical style. Yang pertama dogmatik. Kalau yang dogmatik ini hanya agama itu diimani, dipercaya, terus dijalani, begitu saja. Jadi agama memerintahkan apa, langsung dijalani. Ini gaya dogmatik. Saya tidak bilang ini mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, kemudian mana ranking tinggi, mana ranking tidak. Ini gaya saja. Jadi ya setiap orang punya kapasitasnya sendiri-sendiri. Nanti kalau memang tidak levelnya, tidak kapasitasnya, dipaksa juga agak sulit. Misalnya kayak kita ini kecenderungannya kan awam. Atau jangan-jangan kita awam saja belum, masih bingung. Nah, ini ya mungkin lebih cenderung ke dogmatik. Pokoknya ada informasi agama, terus dipercaya, dijalani saja. Orang bilang apa, oh itu agama ya. Oh itu ada dalilnya, ya sudah dijalani begitu saja. Nah, itu gaya dogmatik. Gaya yang paling awal. Tidak salah. Karena memang agama itu dasarnya keimanan. Tapi ada juga gaya rasionalistik. Ini gaya rasionalistik ini orang kalau menjalankan agama ya memang awalnya diimani, dipercaya. Tapi kemudian dimengerti. Jadi biasanya orang gayanya misalnya gini, kalau ini perintah agama, lalu dia tanya, dalilnya apa? Dasarnya apa? Itu gaya kedua. Jadi dimengerti. Jadi tidak hanya ditelan begitu saja. Dipahami. Setelah itu baru dijalani. Sebelum ada dasar yang kuat biasanya masih dikejar, dicari. Tapi awalnya sudah percaya. Kalau dalam Islam mungkin lahir nanti namanya teologi atau ilmu kalam. Itu diimani terus dibahas, dikaji. Setelah itu baru dijalani. Ada yang ketiga. Kalau yang ketiga ini namanya gaya transformatif. Jadi dipercaya, dipahami, kemudian ada diadaptasi. Diadaptasi itu disesuaikan dengan situasinya. Misalnya agama menyuruh nutup aurat misalnya. Itu dipahami dalilnya kemudian diadaptasi. Oh nutup aurat, iya sih kalau di Timur Tengah model berpakaiannya begitu. Kalau di kita ya orang Jawa mungkin gayanya lebih agak berbeda. Yang penting kan nutup aurat. Terus muncul misalnya sarung, muncul misalnya itu namanya diadaptasi, disesuaikan dengan situasi. Ya kalau untuk sana yang berlaku semacam itu. Tapi kalau untuk di sini ya disesuaikan dulu lah. Itu namanya diadaptasi. Ini namanya gaya transformatif. Nah, misalnya ada, oh kalau versinya Timur Tengah keberagamaannya begini loh. Kalau kita di Nusantara itu ada beberapa yang khas Nusantara, menyesuaikan dengan situasi Nusantara. Itu gaya beragama yang transformatif. Jadi kalau ada wacana, mungkin Bapak Ibu mendengar kemarin-kemarin itu ada diskusi tentang Islam Nusantara dan lain sebagainya, itu sebenarnya di level transformatif. Jadi beragama itu ya menyesuaikan dengan wadahnya, dengan konteksnya. Ketika konteksnya Nusantara, ada beberapa hal yang diadaptasi
sehingga tidak sama persis dengan yang di luar Nusantara, tapi pesan utamanya sebenarnya sama. Nah, ini namanya gaya transformatif. Ada gaya mistik. Kalau gaya mistik ini para sufi biasanya diimani, dijalani. Pembahasannya di belakang. Jadi yang dibahas itu pengalaman keagamaannya. Jadi dipercaya, dijalani, dimengerti. Nah, cuma para sufi ini mendahulukan jalan. Makanya ada istilah kalau dalam bahasa Jawa itu ilmu kelakone kanthi laku. Jadi pemahaman itu muncul setelah dijalani. Ini gayanya orang mistik. Beda dengan yang awal tadi. Kalau yang awal, yang dogmatik, pokoknya dipercaya, dijalani begitu saja. Nggak pakai mikir-mikir apa lagi. Tapi kalau para mistikus ini setelah dihayati, dipahami, diuraikan. Makanya banyak guru-guru sufi itu ngajar, punya nulis buku dan macam-macam. Itu mystical style. Ada yang terakhir. Kalau ini filosof sejati ini. Gaya skeptik. 4 yang atas itu diawali dari keimanan, percaya dulu. Tapi gaya skeptik ini, dia tidak akan percaya dan tidak akan menjalani sebelum paham. Jadi dia cari dulu dasarnya, argumennya. Kalau belum ketemu ya, dia tidak akan percaya dan tidak akan jalan. Mungkin Bapak Ibu punya 1-2 teman yang seperti ini. Maka bantu dia untuk terus mengejar pemahamannya sampai ketemu. Jangan dimarahi. Kalau dimarahi batal dia. Atau kita usir-usir, kita sisih-sisihkan. Justru kita bantu orang seperti ini. Kita ajak diskusi, membahas sampai dalam, sampai dia ketemu dasarnya, yakin dengan kebenarannya. Kadang-kadang orang seperti ini kan kita jengkeli, terus kita kritik, terus kita sisih-sisihkan mereka. Nah, enggak, gaya skeptik ini biarkan dia dengan pertanyaan-pertanyaannya, kita bantu untuk jawab, kemudian sampai dia di titik percaya terhadap kebenarannya dan menjalani. Ini gaya skeptik. Ya mungkin di dialog positif ini macam-macam. Ini kan banyak orang. Mungkin ada yang dogmatik, ada yang rasionalistik, ada yang transformatif, ada yang mistik, ada yang skeptik. Atau ada yang di luar ini semua, saya tidak paham apa-apa agama ini, yang penting saya ikut saja. Mungkin ada yang begitu. Yang penting damai, Mas Faiz. Iya, yang penting damai saja, tidak apa-apa lah. Jadi ini pola-pola keberagamaan kita, Bapak, Ibu, teman-teman. Monggo kita refleksi, kita ada di mana. Saya tadi bilang ini bukan ranking ya, tidak harus di ranking. Oh berarti yang paling tinggi ya yang mistik ini, atau yang paling tinggi yang dogmatik atau transformatif, enggak. Ini semacam variasi pola-pola. Semuanya arahnya nanti kembali pada Allah, ilaihi roji'un. Ini memang saya sampaikan ini paling tidak untuk pemahaman Bapak Ibu. Kalau ada macam-macam ekspresi keberagamaan, kita pahami saja. Oh stylenya beda. Saya lebih cenderung gaya transformatif, beliau lebih cenderung gaya dogmatik. Oh, titik temunya ternyata di situ, kita beda gaya. Nah, dalam beragama. Semoga nanti tidak mati gaya. Terus tadi bingung sendiri cara beragamanya, tapi kita sesuaikan dengan pola-pola ini. Terus, nah sekarang kita masuk falsafah tasyri' atau hikmah tasyri' itu ada di mana? Ini yang saya sebut ideal proses. Ideal proses itu sebenarnya beragama itu yang diidealkan oleh kalangan agamawan itu seperti ini. Dari banyak style tadi ada model proses ideal. Jadi proses ideal dalam beragama itu diawali dari iman pastinya. Jadi agama itu selalu awalnya nuntut percaya dulu. Makanya tadi yang gaya skeptik itu kan kadang-kadang tidak terlalu kita sukai. Karena memang ideal prosesnya agama itu menuntut kita percaya dulu. Tapi jangan lupa, agama itu juga menyuruh kita belajar, menyuruh kita memahami, menyuruh kita tidak taklid. Itu berarti apa? Kita dituntut untuk masuk ke level kedua.
yaitu memahami. Nah, semoga dialog positif ini bisa sedikit-sedikit membantu kita memahami. Jadi, apa sih yang kita imani itu? Mengapa kita harus beriman? Mengapa kita harus beragama? Itu level 2. Setelah dipahami, baru kalau dalam bahasa agama namanya taslim, Islam. Kita jalankan tadi keimanan sesuai pemahaman kita. Pemahaman ini kan nanti kita belajar ilmunya, teorinya, fikihnya. Setelah itu kita jalankan. Itu namanya Islam. Nah, ada ihsan. Ihsan itu tidak sekedar kita jalankan, tapi kita berikan versi terbaik yang bisa kita berikan pada Allah. Itu namanya ihsan. Jadi harusnya kita wajibnya sholat 5 waktu saja sehari. Tapi kita ingin memberikan yang terbaik untuk Allah. Maka kita tambah sholat-sholat sunnah. Harusnya puasa wajibnya ya Ramadan. Tapi kita ingin berikan yang terbaik untuk Allah. Maka kita tambahi puasa sunnah. Nah, ini namanya ihsan. Jadi nambah-nambah kebaikan. Makanya ada dalam Al-Quran itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu menyuruh kita adil. Adil ini pas. Kalau 5 waktu ya 5 waktu itu adil. Tapi kalau mau nambahlah, nambah dengan ihsan. Jadi kalau ada teman mau utang uang pada kita, misalnya utang mau pinjam deh 10.000, kita beri dia 10.000 itu adil ya, memang mintanya segitu. Tapi pinjam 10.000 kita kasih 20.000, sudahlah nih tak beri 20.000 yang 10 bonus. Nah, itu yang 10 ini namanya ihsan. Jadi nambah. Makanya ilustrasinya ihsan itu kan ketika engkau menyembah Allah, bayangkan seolah-olah Allah melihatmu. Mengapa kok ilustrasinya begitu? Ya kalau kita merasa dilihat oleh Allah itu kan selalu ada rasa malu dan ingin memberikan yang terbaik. Kayak kita, mungkin teman-teman yang mahasiswa, kalau di kelas kok diawasi dosennya, itu kan biasanya terus jadi mahasiswa yang baik. Kalau dosennya pergi, baru loncat-loncat lagi, baru goyang-goyang lagi. Jadi kalau merasa diawasi dosen ya itu kelihatan bagus. Itu biasanya kelihatan kalau pas ujian gitu kan. Kalau yang ngawasi standby ngawas itu kan kita gayanya ujian mikir. Tapi begitu yang ngawasi pergi, wah sudah contekannya keluar semua sudah. Ihsannya hilang ya, Mas Iya, Wahid. ihsannya hilang sudah. Kita enggak mikir memberikan yang terbaik. Makanya di hadis itu ihsan itu antak budallaha ka annaka tarahu. Jadi seolah-olah kita melihat Allah atau merasa Allah melihat kita. Berarti memberikan yang terbaik pada Allah. Itu level 3. Nah, selanjutnya setelah itu ada namanya makna. Itu saya kasih garis miring dalam kajian falsafah tasyri' ada istilah asror. Asror itu dari kata-kata sir, artinya rahasia. Allah itu ketika menetapkan hukum, menetapkan aturan, menetapkan apapun itu dalam agama, itu pasti tidak iseng. Tidak hanya coba saya nguji dia mau apa enggak. Pasti enggak hanya berhenti di situ. Pasti ada makna, ada rahasia di balik itu. Yang itu pasti untuk kemanfaatan kita. Maka ada makna, ada asror. Jadi disitulah nanti muncul kajian namanya falsafah tasyri' atau hikmah tasyri'. Ketika kita beragama tidak sekedar memahami, menjalani, mengimani, tapi juga mengejar rahasianya, mengejar maknanya apa sih kok kita ini disunahkan sedekah, diwajibkan zakat. Maknanya apa sih kok kita ini harus sholat, harus haji dengan segala aktivitas simboliknya. Nah, ini ada makna. Jadi kajian falsafah tasyri' itu level yang paling bawah itu, level makna, level asro. Ya tentunya kalau kita masuk ke aspek falsafah, aspek hikmah ini tambah mantap kita nanti karena ketemu rahasianya sekarang. Yang ternyata segala ketetapan Allah itu semuanya demi kebaikan kita. Nah,
sampai di titik ini sebenarnya ya kita semua termasuk yang hadir malam hari ini di dialog positif, kalau kita belajar falsafah tasyri' ini ya targetnya memang semakin mantap dalam beragama. Seandainya pun kita tidak sempat mendalam nanti belajar falsafah tasyri', cukup kita yakini bahwa semua ketetapannya Allah itu pasti ada manfaatnya yang luar biasa untuk kita. Jadi paling tidak kita yakini ini. Jadi ini rumus awalnya ini. Tidak ada satupun ketetapan Allah yang sia-sia atau tidak ada gunanya. Semuanya ada manfaatnya. Hanya mungkin kita bisa mengungkapnya, mungkin tidak. Nah, falsafah tasyri' ini mencoba untuk membantu kita mengungkapnya. Seandainya pun nanti ternyata kita tidak nyampe, tidak ketemu, tidak terungkap, tapi percayalah pasti ada, itu hanya belum ketemu saja. Karena kadang-kadang memang akal kita terbatas. Jadi daya jangkau kita terbatas. Wong yo, yang kita tahu itu kan sejauh yang pernah kita alami. Jadi teman-teman dialog positif ini kan wawasannya kan sejauh yang pernah diundang ke sini terus kita ikuti, kan itu sebenarnya. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi tetap kita yakini bahwa kalau itu keputusannya Allah untuk ini harus jalan, itu jangan jalan, pasti ada asrornya, ada maknanya. Disitulah nanti level falsafah dan level hikmah. Ini kajian kita itu sebenarnya level yang paling akhir ini. Nah, dalilnya ini, biar seperti ngaji beneran malam hari ini saya beri Al-Qur'annya. Jadi ini surat Al-Baqarah ayat 269. Di situ Allah menegaskan yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi Allah memberikan hikmah kepada yang dikehendakinya. Jadi kita ini malam hari ini mengejar hikmah. Tapi kita dapat hikmah atau tidak, itu Allah yang menentukan. Mungkin setelah ini ya kita biasa saja kayak tadi sebelum ngaji. Atau ada sesuatu yang berubah. Ada yang mind blowing lagi atau tidak. Itu sebenarnya kuncinya pada Allah. Jadi yu'til hikmata mayyasha. Dari sekian ratus kajian dialog positif, mungkin ada 1-2 yang jadi hikmah dalam hidup kita. Ada perubahan signifikan positif dalam hidup kita. Tapi banyak juga yang kita paham terus lewat, kita paham terus lewat. Karena memang yu'til hikmata mayyasha. Allah itu memberikan hikmah pada yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang diberi hikmah, katanya Allah, fakot utiya khairon katsira, maka dia sungguh telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Jadi ini katanya Al-Quran, kita harus bersyukur kalau setiap kali dialog positif ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang mengubah hidup kita semakin baik. Berarti kita sudah dapat hikmah. Ketika dapat hikmah berarti sebenarnya kita dapat kebaikan yang banyak. Nah, maka kita ini sebenarnya harus hidup ini harus dari bersyukur ke bersyukur. Karena Allah selalu banyak memberi kita hikmah dan tidak bisa memang menjangkau hikmah ini, wa ma yadzakkaru, tidak bisa memahami ini illa ulul albab. Ulul albab ini salah satu terminologi orang pinter yang ada dalam Al-Quran. Jadi ada ulul absor, ada ulun nuha, ada ulul albab. Ini beda-beda maksudnya. Kalau ulul absor ini pinter, cerdas, mungkin kalau bahasa hari ini itu secara empiris. Jadi kalau ada anak pinter sains itu misalnya ulul absor, cerdas sekali membaca realitas. Nah, ini ulul absor namanya. Nah, kan beberapa kali kita undang ya Mas Ulil Absor itu.
orangnya kan memang cerdas luar biasa. Oh, pantas ya, sesuai Iya, dengan namanya ya. sesuai Iya dengan ya, baru namanya tahu nih, baru orang tahu. cerdas ya. Jadi pandai membaca realitas, membaca hidup. Nanti ada ulun nuha. Kalau ulun nuha itu cerdas pikirannya. Jadi kemampuan berpikirnya dalam, luar biasa. Itu namanya ulun nuha. Ada ulul albab. Kalau ulul albab itu dari dasar lub. Lub itu hati. Jadi memahaminya tidak hanya pakai akal, tapi hatinya juga hidup ikut menangkap pemahaman. Itu namanya ulul albab. Nah, yang bisa memahami hikmah itu berarti kalau menggunakan ayat ini ya orang-orang yang tidak hanya akalnya hidup, tapi hatinya juga harus hidup. Jadi wama yang zakaru illa ulul albab. Hati hidup itu mudahnya mungkin begini Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal dalam agama yang itu rasanya kok tidak masuk akal ya. Tapi hati kita bisa menerima. Misalnya, barang siapa memperbanyak sedekah, maka rezekinya akan bertambah. Itu rasanya secara rasional, orang banyak keluar, itu ya berkurang hartanya. Tapi kok malah kebalik, barang siapa memberi, dapat lebih banyak. Kita menjelaskan secara rasional kontradiksi, tapi hati kita bisa menerima. Jadi karena memang ini hubungannya dengan kedermawanan. Kalau orang dermawan, mustahil dia tidak disayang oleh Allah. Itu hati bisa menangkap meskipun akal susah menangkapnya. Nah itu makanya dua-duanya harus hidup. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Banyak hikmah yang bisa ditangkap oleh hati. Tidak hanya oleh akal. Nah, ini kalau teman-teman dialog positif mestinya sudah akrab dengan wacana-wacana seperti ini. Kalau bahasa psikologi kan ada multiple intelligence. Jadi multiple intelligence itu ya menangkap realitas itu ya jangan hanya dengan satu alat. Akal saja misalnya atau panca indera saja. Kita punya banyak sekali alat yang lain. Kita masih punya naluri, kita masih punya nurani, kita masih punya intuisi, kita masih punya imajinasi banyak. Jadi menangkapnya ya pakai misalnya kita lihat lukisan yang abstrak itu ya mungkin menangkapnya pakai imajinasi, jangan pakai yang empiris. Kalau pakai yang empiris mungkin ini gambar apa ya kok nggak jelas, tapi kalau imajinasi kita yang menangkap bisa, oh ini ada sesuatu ini yang tidak bisa hanya ditangkap dengan mata misalnya. Nah ini namanya multiple intelligence. Nah itu kalau dalam Al-Quran istilahnya orang-orang yang nyampe level ulul albab, yang bisa menangkap hikmah. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini biasanya dasar dalam kajian syariah. Saya tidak tahu kalau di masyarakat itu kalau saya ngomong syariah, bayangannya fikih saja. Jadi yang tata aturan sholat, ibadah, yang tengah itu saja. Bayangannya syariah itu cuma itu. Tapi kalau yang tengah itu namanya hanya fikih saja. Belum syariah. Syariah itu lengkap. Akarnya adalah akidah, batangnya ibadah dan muamalah, buahnya adalah akhlak. Jadi ini isinya syariah itu. Jadi kalau kita memang ingin menghidupkan syariah, jangan lupakan akidahnya, jangan lupakan akhlaknya. Tidak hanya ibadah, tidak hanya muamalah. Makanya ada yang bilang ibadah tanpa akhlak ini seperti hanya dapat capeknya saja. Karena seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi menegakkan maksiat kok sambil menyakiti orang, itu kan berarti ibadahnya benar menegakkan maksiat, mencegah maksiat, tapi akhlaknya kurang. Atau tidak ada akar keakidahannya. Saya tidak percaya kok Pak dengan Tuhan, saya tidak percaya dengan anu, tapi saya tetap akan melakukan kebaikan. Nah, itu berarti akidahnya tidak ada, ibadahnya tidak ada, akhlak saja. Itu juga tidak utuh, tidak lengkap. Jadi yang utuh itu ya akidah sebagai landasannya, kemudian manifestasinya dalam bentuk ibadah, muamalah, dan nanti buahnya, buah itu berarti kelihatan di luarnya itu akhlak. Ini nanti jadi rahasia. Coba
Bapak Ibu mencermati ayat-ayat hukum kalau dalam Al-Quran itu selalu dikaitkan ibadah dengan akhlak. Misalnya sholat itu dikaitkan tanha anil fahsya wal mungkar. Itu ibadah, buahnya jadi akhlak. Kemudian puasa, buahnya pengendalian diri. Itu ibadah nyambung dengan akhlak. Kemudian zakat nanti nyambung dengan penyucian harta, kepedulian pada sesama. Jadi ibadah muamalah itu buahnya akhlak. Dasarnya akidah, manifestasinya ibadah, muamalah, batangnya, dan buahnya itu akhlak. Ini nanti yang sebenarnya dimasuki secara dalam kajian falsafah tasyri'. Satu-satu, misalnya ibadah apa, kemudian buahnya apa, rahasianya apa. Nah, itu nanti arahnya ke situ, kajian falsafah tasyri'. Baik, saya lanjutkan. Kalau ini mudahnya begitu. Nah, ini rahasia awal. Tadi saya bilang ada Islam, ada ihsan. Manifestasi keimanan itu Islam, ihsan. Ini kita jalani syariat ini di 3 level hikmah. Jadi ada level kewajiban, ada level kebutuhan, ada level keikhlasan. Ini level ini menunjukkan nanti kedalaman keberagamaan kita. Lagi-lagi tidak usah disebut mana yang lebih baik. Masing-masing ada makomnya sendiri-sendiri. Jadi ada yang level kewajiban. Level kewajiban itu kita menjalankan agama karena ya memang harus saya jalankan. Saya sudah syahadat sebagai seorang muslim, saya sudah deklarasi masuk agama, ya konsekuensinya saya jalani kewajiban agama. Itu level pertama, level kewajiban. Kesadarannya namanya kesadaran kehambaan. Aku ini hambanya, maka aku wajib untuk menjalankan apa saja perintahnya, menjauhi apa saja larangannya. Kesadaran level kewajiban. Yo, kalau ditarik ke arah level kalimat keagamaannya, kalau dalam Islam, disinilah letaknya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu satu-satunya yang harus kita posisikan sebagai Tuhan itu Allah. Nah, keberagamaan kita level kewajiban itu kesadarannya namanya kesadaran kehambaan, manifestasi dalam kalimatnya adalah la ilaha illallah. Ada lagi level kedua, level kebutuhan. Kalau ini biasanya manfaatnya kita cari yang untuk diri kita sendiri. Kesadarannya adalah kesadaran kemanusiaan. Misalnya begini, Pak, saya itu senang kalau sholat malam, Pak. Karena batin saya itu loh jadi tenang. Nah, itu kesadaran kemanusiaan. Aku butuh untuk tenang. Pak, saya senang, Pak, kalau memberi orang lain itu. Rasanya saya itu manusia berguna gitu, Pak. Nah, itu kesadaran aku sendiri, kesadaran kemanusiaan. Jadi yang butuh aku. Kalau yang kewajiban tadi kan rasanya Allah butuh kita, maka kita jalankan itu. Tapi yang kedua ini kita yang butuh Allah. Nah, kalau dipakai kalimat jargon ada la haula wala quwata illa billah. Segala daya, segala kekuatan, segala kesuksesan kita, yo semuanya berasal dari Allah. Dan yang ketiga, kesadaran ketuhanan. Atau kita ini yang kita sebut ikhlas. Ikhlas itu berarti ego kita tidak bunyi. Jadi kita tidak punya kepentingan apa-apa, kita juga tidak terpaksa melakukan itu sebagai kewajiban, tapi semuanya lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah saja. Nah, ini sebenarnya nanti kalau dalam kajian falsafah tasyri' ditarik lebih jauh ke belakang, kalau kita butuh pada Allah, kalau kita menjalani keimanan, kalau kita
menjalani keislaman dan keihsanan, itu sebenarnya semakin ke bawah kita dapat atasnya. Kalau kita melakukan ibadah karena ikhlas, kebutuhan kita terpenuhi, kewajiban kita juga terpenuhi. Kalau kita menjalani ibadah level 2, kebutuhan, kewajiban kita terpenuhi. Tapi yang atas ya keikhlasan tidak mesti terpenuhi. Jadi mungkin di situ ada pamrih-pamrih masih ada. Nah, jadi kalau dalam falsafah tasyrik itu levelnya nanti kalau yang atasnya, atas itu berarti yang bawah, yang ikhlas itu yang bawahnya pasti dapat. Kalau atasnya kena, bawahnya pasti kena. Tapi kalau bawahnya saja yang kena, atasnya tidak mesti kena. Ini manifestasi keimanan kita. Jadi dasarnya kita beriman, kita mari ikhlas kalau bisa. Kalau tidak bisa ya kita cari keuntungan-keuntungan kebutuhan kita. Kalau tidak bisa ya wis kewajiban saja. Tapi semuanya benar. Tapi level yang lebih tinggi itu termaktub level-level yang di bawahnya. Jadi kalau kita ikhlas, kebutuhan terpenuhi, kewajiban terpenuhi. Kalau Bapak Ibu nanti membaca Al-Quran, itu banyak perintah-perintah agama yang menyesuaikan level ini. Karena Al-Quran itu paham siapa kita. Jadi ada yang iming-iming kebutuhan. Jadi laksanakanlah ini, maka engkau mendapat itu. Puasalah supaya engkau dapat ini. Dan seterusnya. Itu menyesuaikan level kita. Kita ini kalau nggak diiming-imingi terus nggak gerak. Jadi kalau nggak dipameri pahala, nggak gerak. Kalau nggak diancam dengan neraka, nggak gerak. Maka itu untuk orang yang level 2, level kebutuhan. Tapi nanti ada juga perintah yang muhlisina lahuddin. Itu level-level yang paling tinggi, level keikhlasan. Ini gunanya paling dasar kita jalani agama itu, ya apakah di level kewajiban, kebutuhan, keikhlasan, yang penting kita jalankan. Semoga kita ada di level yang paling tinggi. Baik, sekarang kita masuk ke hikmahnya. Pengantarnya panjang, baru ini masuk ke hikmahnya dari syariah. Mengapa sih kita butuh hikmah? Hikmah itu makna, rahasia di balik perintah ibadah. Secara umum ada 3 nanti. Dalam rangka lebih mantap, dalam rangka kita biar termotivasi, dan yang ketiga untuk menemukan nikmatnya, indahnya keimanan, indahnya beragama. Kalau kita tahu rahasianya kan nikmat. Kalau kita ngerti asrornya, maknanya itu kan lebih indah beragama itu. Lebih mantap. Kita lebih termotivasi. Ini kalau di buku-buku falsafah tasyrik ini namanya rahasia mengapa kita harus menemukan hikmah. Biar kalau beragama tambah mantap, rasanya agama itu tambah indah dan semakin nikmat. Nikmat itu berarti tidak sekedar agama jadi beban. Kan banyak dalam hidup kita ini agama itu rasanya beban. Hari ini banyak orang yang mengeluh pada agama. Bahkan tidak cuma awam kayak kita, banyak intelektual itu yang mulai dalam tanda petik tidak nyaman dengan agama. Karena merasa wah, agama ini sumber masalah, agama ini sumber persoalan, agama itu membuat kita malah jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Banyak hari ini yang begitu. Maka mungkin sudah saatnya kita masuk lebih dalam. Biar tidak salah paham terhadap agama. Ya mungkin agen-agen oknum-oknum tertentu yang membuat kita sebenarnya terus gerah dengan agama. Sementara agamanya sendiri sebenarnya tidak begitu. Tidak sedangkal yang dipahami banyak orang. Disitulah gunanya kita masuk ke ranah falsafah atau hikmah. Nah, kalau ini alatnya. Jadi alat untuk menangkap hikmah ini. Saya tidak tahu istilah yang pas apa menangkap itu. Bayangannya kayak menangkap hantu apa menangkap apa gitu. Iya.
Istilahnya menangkap tidak apa-apa lah untuk menemukan. Tapi kalau istilahnya menemukan seolah-olah tidak sengaja itu nemu saja. Tapi ini memang kita ingin mencapai itu. Jadi ada namanya bayan. Bayan itu berarti nakli. Kita kejar hikmah dari nas. Nas itu bisa nyari ayat, hadis, kemudian mungkin dari kitab-kitabnya para ulama. Ini bisa secara nakli, secara nas. Caranya namanya bayan. Ini mungkin para ulama, cendekiawan muslim, orang-orang yang terdidik rohaniawan bidang agama yang punya kapasitas bisa mengejar hikmah lewat bayan. Jadi penjelasan secara nas. Nah, biasanya pakai dalil-dalil. Ada juga mungkin yang nasnya mungkin tidak terlalu kuat, tapi akalnya kuat. Logikanya jalan. Namanya alatnya burhan. Burhan itu demonstrasi logis. Jadi ketika misalnya orang menjelaskan hal-hal dalam agama, dia bisa menguraikan rahasianya secara rasional. Itu burhan. Jadi, misalnya ya contoh burhan itu ahli kesehatan. Dia bisa menjelaskan manfaatnya sholat secara kesehatan. Ini burhan. Ahli psikologi bisa menjelaskan mungkin manfaatnya puasa secara psikologis. Itu burhan. Jadi menangkap hikmahnya ibadah dengan kemampuan akal. Nah, ini semakin banyak perspektif di sini biasanya imannya terus tambah kuat. Wah iya ya, ternyata sholat itu ibadah itu menguatkan fisik juga ternyata. Itu burhan. Dicari ayatnya tidak ada, dicari hadisnya mungkin tidak ada. Tapi ahli-ahli ini bisa mendemonstrasikan dengan akal budinya. Nah, ini juga Jadi kalau akli itu akal ya, Mas Faiz iya, ya? akli itu Kalau pakai akal. nakli? Akli itu nakal. Nakal itu ya yang teks biasanya. Oh, teks, oke. Ya. Kalau di Indonesia biasanya ada istilah dinukil. Nah, dinukil itu berarti diambil dari teksnya. Diambil dari nas. Caranya namanya bayan. Bayan itu artinya menjelaskan. Kalau burhan artinya menampakkan, mendemonstrasikan. Jadi ada nakli, ada akli. Pakai naks atau teks. Kalau akli ini pakai akal. Dicari sendiri. Nah, ada yang ketiga, ini zauki. Zauki itu rasa. Jadi ini berarti mencari hikmah dari pengalaman. Alatnya namanya irfan. Makanya mungkin Bapak Ibu kalau baca buku-buku sufi itu, para sufi besar itu disebut kaum arif. Jadi arif, ya, arif itu ya dari kata irfan tadi. Pengetahuan yang sifatnya zauki. Ini pengetahuan dari pengalaman langsung. Kalau menurut Imam Ghazali yang ketiga ini paling kuat. Karena ngalami sendiri. Yes. Kalau akal itu kan masih di dalam tanda petik ada spekulasi-spekulasi rasional. Kalau nas biasanya hanya diikuti saja bunyinya nas, masih berjarak. Tapi yang zauki ini yang ngalami sendiri langsung. Makanya penjelasannya para sufi itu biasanya lebih menyentuh, lebih nyambung dengan kita. Mengapa? Dasarnya zauki, mereka mengalami sendiri langsung. Iya, jadi ya mungkin teman-teman yang muda-muda kalau dinasihati temennya misalnya dinasihati, "Mbok kamu jangan pacaran nanti ganggu kuliah." Itu kalau yang nasihati ngalami sendiri pernah pacaran dan kuliahnya terganggu, itu kan lebih valid informasinya. Ya. Jadi ada pengalaman daripada cuma dikira-kira saja, mungkin mengganggu loh karena enggak, yang saya ngalami sendiri langsung, kan infonya lebih masuk. Jadi lebih nyambung. Makanya mungkin teman-teman dialog positif sudah merasakan. Kalau yang ngomong para sufi, itu kadang-kadang ngomongnya itu biasa, standar, nadanya datar, tapi bisa menyentuh kita. Tidak banyak improve macam-macam, beliau itu ngomongnya pendek-pendek sedikit, tapi bisa menyentuh kita. Kenapa? Zauki. Jadi dari hati langsung menyentuh ke dalam hati. Jadi hasil dari pengalaman langsung.
Tidak hanya membaca buku, tidak hanya dikira-kira pakai akal. Ya, bayan tadi kan nas ya, bahasanya membaca kitab. Hanya info dari buku, dari kitab. Kalau yang kedua hanya kalkulasi rasional. Sementara yang ketiga ini zauki, saya ngalami sendiri langsung. Nah ini tiga-tiganya bisa menangkap hikmah sebenarnya. Baik nakli maupun akli maupun zauki. Jadi ini kemampuan kita. Cek 1 2 sebentar. Teman-teman, Ibu dan Bapak, suara saya masih terdengar jelas nggak? Oh iya, Mas Faiz berarti lagi sedikit ada gangguan. Ibadah kita, tidak butuh muamalah kita, dan lain sebagainya. Oke. Ini bahasanya hikmah hadirnya syariat dalam hidup kita. Yang pertama dan yang kedua mungkin mudah kita pahami, memperkokoh keimanan dan manifestasi keimanan. Manifestasi keimanan itu kan kita kan sudah yakin bahwa Allah ada, kitab suci, Rasul, dan macam-macam. Bentuk konkretnya keyakinan itu ya menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Ini level 1, 2, insya Allah Bapak Ibu paham. Terus ada yang ketiga, ini sebenarnya yang harus digali. Bahwa syariat itu adalah wujud cintanya Allah kepada manusia. Jadi, mengapa sih Allah itu menurunkan syariat, menurunkan aturan? Toh Allah sudah memberi kita akal. Enggak. Allah itu sangat sayang, sangat cinta pada manusia. Maka khawatir manusia ini tersesat. Khawatir manusia ini salah jalan. Maka segala cara dilakukan dalam tanda petik oleh Allah agar kita tidak tersesat. Jadi ada kitab suci, ada nabi, rasul, ada ilham pada para wali, para ulama lewat ilmunya. Ini sebenarnya manifestasi dari cintanya Allah kepada kita. Itu mungkin kalau ada waktu kita bahas ya tentang bagaimana hakikatnya agama itu adalah cinta atau Islam itu sebenarnya agama cinta. Agama cinta itu tidak sekedar agama yang mengajarkan cinta, tapi agama yang hakikatnya adalah cinta. Agama yang awal dan akhirnya adalah cinta. Mode relasi antar variabelnya, makhluk dengan Tuhannya, makhluk dengan Nabi Rasulnya, itu selalu saja diidealkan yang paling tinggi ya cinta. Nah, jadi ini wujud cintanya Allah kepada manusia. Dan kalau yang keempat itu kita semua paham, ini pedoman, standar kebenaran dalam hidup kita. Allah itu memberi standar-standar lebih memudahkan kita. Jadi tadi saya bilang Allah itu tidak butuh ibadah kita, diturunkan justru untuk kepentingan kita. Jadi ini hikmah hadirnya syariat. Nah, ini hasilnya. Tadi kan kita berjuang menangkap, sekarang level penangkapannya ini kayak pemburu hantu ini sekarang dapat ini dapat apa enggak ini. ini. Hasilnya ini ya, hasilnya iya. ya. Okay. Mengejar-ngejar hikmah itu dapat apa enggak ya. Oke, hasilnya ini. Ada yang jahil. Jahil itu enggak dapat zong. Jadi ya dikejar-kejar enggak ketemu-ketemu ya sudahlah pasrah saja. Kita tetap patuh, kita tetap taat kepada Allah. Mungkin memang wawasan kita enggak nyampe atau belum waktunya, atau perlu lebih dalam lagi, tidak apa-apa. Jadi ada level jahil. Ada lagi naik satu level, ini level taklid. Kalau ini sebenarnya berusaha sendiri zong, tapi ada orang lain yang sukses nemu. Ya sudah, saya ikut hikmah yang sudah ditemukan yang lain. Tidak masalah. Jadi
Loh kok ulama itu luar biasa, alhamdulillah bisa mengungkap hikmahnya. Saya setuju dengan beliau, saya ikut sajalah. Tidak apa-apa. Karena setiap orang kapasitasnya beda-beda. Kalau mengejar sendiri tidak mampu, ya kita ikuti yang sudah sukses. Jadi yang kedua, taklid. Jadi ikut saja yang sudah ditemukan orang. Ada level 3, naik satu level, zone. Zone itu dapat, tapi benar enggak ya? Kita masih ragu-ragu. Jangan-jangan ini rahasianya. Tapi apa iya ya? Saya masih belum berani ngomong ke orang-orang ini. Saya itu merasakan begini loh. Tapi apa benar ini? Atau jangan-jangan keterbatasan saya yang ketemu seperti ini. Itu namanya zone. Jadi tidak apa-apa, boleh diikuti kan ada hadis qudsi itu ana inda dzonni abdi. Aku seperti anggapan hambaku kepadaku. Terserah dianggap apa, tidak apa-apa. Meskipun levelnya tidak meyakinkan zon, tapi tetap bisa diikuti. Karena hikmah dari hal yang baik, syariah itu kan hal yang baik, insya Allah hasilnya baik meskipun levelnya zon. Oke. Nah, puncak makrifat. Disinilah sebenarnya yang dikejar, puncaknya pengetahuan. Bahkan makrifat ini kalau dalam dunia tasawuf kan jadi temuan puncaknya para sufi. Cirinya dua, makrifat itu. Istilah dalam bahasa Arabnya alama huwa bihi dan sukunun nafas. Alama huwa bihi itu kriteria objektif, kesesuaian dengan antara wawasan kita dengan kenyataannya. Itu namanya alama huwa bihi. Kalau bahasa Inggrisnya korespondensi. Ini kalau teman-teman sekali-sekali ingin ngomong pakai bahasa Arab boleh. Kalau mau ngomong korespondensi istilahnya alama huwa bihi. Biar sedikit gaya. Dianggap ngerti agama sudah bisa istilah dalam bahasa. Jadi korespondensi, kesesuaian antara ideal dengan realitas, antara yang diperoleh pengetahuan dengan kenyataannya. Kriteria objektif. Oh iya, kalau kita rajin sedekah, maka kerukunan tercipta antar sesama, kemudian harta kita juga tidak habis. Buktinya ini loh, itu kan korespon, sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua, ini kriteria subjektif ya. Subjektif itu dirasakan oleh masing-masing orang. Apa? Sukunun nafas. Sukunun nafas itu tenangnya jiwa. Orang itu kan kalau sudah paham terus tenang. Tapi kalau belum paham, masih mengejar-ngejar, masih ingin tanya terus, berarti belum paham cirinya. Mungkin malam hari ini Bapak Ibu yang sudah gatel ingin tanya, itu sudah ini mau tanya ini loh, ini kapan waktunya tanya jawab ini. Nah, itu menunjukkan belum paham, hatinya belum tenang. Kalau yang sudah paham, tenang sekarang. Ah, saya paham. Itu yang dimaksud itu, yang dimaksud itu. Jadi ilmu itu, makrifat itu sukunun nafas, tenangnya jiwa. Makanya ada yang bilang orang itu biasanya tambah pinter, tambah luas wawasannya, hidupnya tambah tenang. Karena dia ngerti banyak rahasia, ngerti banyak hikmah. Jadi, oh iya, saya mengalami kesulitan seperti ini, ya rahasianya ini, kuncinya ini, tadi sebabnya ini loh, sehingga saya kayak begini dan seterusnya. Paham dia, maka tidak mudah panik, tidak mudah goyang, tidak mudah terpengaruh, karena sudah sukunun nafas. Jadi cirinya orang ilmu makrifat menemukan hikmah itu biasanya jiwanya tambah tenang, tambah nyaman. Nah, jadi ini bisa pelajaran buat Bapak Ibu semua. Baik, kalau ini di bagian awal kajian falsafah tasyrik biasanya yang ditegaskan ini. Syariat itu selalu pasti cirinya dua. Mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Jadi, kok ada katanya syariat malah melahirkan kerusakan, kemudaratan, pasti ada yang salah dengan syariat itu. Syariat itu pasti selalu mewujudkan kemaslahatan,
menolak kemudorotan. Yang bahaya-bahaya disingkirkan, yang baik-baik diwujudkan. Ini prinsip dasar. Allah itu menurunkan syariat pasti untuk hidup yang baik, maslahat, dan terhindar dari bahaya. Mudarat itu kan bahaya. Maslahat itu kebaikan. Ini pokok. Jadi saya bilang pokok itu semuanya pasti begitu. Kalau ada yang tidak begitu, harus kita evaluasi lagi. Mungkin kita salah memahami atau salah menerapkannya. Ini tujuan pokok dasarnya. Ada lagi, kalau ini tujuan umum. Nah, kalau ini khusus, kalau ini terkenal sekali. Tujuan pokok syariat atau kadang-kadang dikenal sebagai makosid syariah. Jadi, tujuan-tujuannya syariat. Jadi aturan agama apapun tidak akan keluar dari 5 tujuan pokok ini. Syariat yang manapun harus ada hubungannya dengan ini. Berarti perilaku apapun yang nabrak 5 prinsip ini disebut makosid syariah, bisa dipastikan dia nabrak syariat. Tidak cocok dengan prinsipnya agama. Yang pertama adalah hifdzuddin. Hifdzuddin itu menjaga agama. Perilaku apapun yang merusak agama, perilaku apapun yang menghancurkan agama, meruntuhkan nama baik agama, itu pasti perilaku yang tidak syar'i. Kalau atas nama agama kita melakukan yang kita benci semuanya, terorisme, itu kan meruntuhkan nilai agama. Itu berarti tidak hifdzuddin. Perilaku itu pasti tidak syar'i. Jadi kita tidak usah capek-capek nyari dalilnya, itu pasti tidak syar'i. Kita melakukan sesuatu yang menjatuhkan nama agama, itu pasti tidak syar'i. Nah, itu karena prinsip dasarnya syariat itu menjaga agama. Tidak mungkin ada perilaku yang merusak nama agama kok disebut syariat. Yang kedua, hifdzun nafas. Hifdzun nafas ini menjaga jiwa. Menjaga kesehatan itu termasuk menjaga jiwa. Jadi boleh teman-teman pakai dalil ini untuk memberitahu orang-orang yang tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Ya, jadi kalau ada yang disuruh maskeran, tidak mau, menjaga jarak, tidak mau. Kita ini oleh syariat diperintahkan untuk menjaga jiwa. Kalau kita mengabaikan amanat jiwa, amanat hidup yang diberikan oleh Allah, perilaku kita ini tidak syar'i namanya. Jadi maka pakai masker, kemudian menjaga jarak, mungkin juga hari ini ikut imunisasi, itu bagian dari syariat bab hifdzun nafas. Kita menjaga jiwa. Jadi ini prinsip kedua. Jadi menjaga kesehatan itu kan termasuk menjaga jiwa. Jadi teman-teman juga mari diperhatikan ini. Jadi urusannya tidak cuma dengan pembunuhan, perampokan, itu kan biasanya ilustrasinya menjaga jiwa itu ke situ. Jangan sampai kita membunuh atau dibunuh. Tidak, menjaga kesehatan juga menjaga jiwa. Maka kemarin waktu Mas Abu sakit, itu harus libur memang dialog positif. Kalau tidak libur nekat kajian saja, itu bisa dianggap bunuh diri nanti. Bisa dianggap tidak menjaga kesehatan, tidak hifdzun nafas. Harus tidak beraktivitas, harus. Jadi itu dalam rangka hifdzun nafas, perintahnya agama. Oke. Itu prinsip kedua. Prinsip ketiga, hifdzul akal. Menjaga akal, menjaga kewarasan berpikir kita. Wah, kalau hari ini banyak. Narkoba itu bisa merusak pemikiran kita. Kemudian apalagi pornografi bisa merusak akal. Informasi-informasi hoax yang tidak sehat, yang itu banyak yang merusak akal. Jadi boleh kita dengan dasar ini kemudian melarang orang, mbok jangan narkoba, mbok jangan pornografi, mbok jangan, kenapa? Syariat itu untuk menjaga akal. Jangan melakukan aktivitas yang merusak akal. Karena
kita ini diperintahkan menjaga akal sehat. Jadi sering saya sampaikan di banyak sesi, dalam hidup ini ada 3 hal dasar yang harus kita jaga di luar 5 ini ya. Yang pertama badan sehat, yang kedua akal sehat, yang ketiga nilai dan norma. Ini sebenarnya kunci hidup kita bisa beres, bisa lancar di semua segi. Dan syariat juga menyuruh kita hifdzul akli. Kemudian ada hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu artinya keturunan. Termasuk juga menghormati institusi keluarga. Maka seks bebas itu harus dilarang. Kenapa? Merusak nasl. Kemarin rame itu pelakor-pelakoran, itu kan rame, ada kasus-kasus pelakor lah, apalah, itu tidak hifdzun nasl. Jadi tidak menjaga garis keturunan. Islam sangat menghargai ini, institusi keluarga. Nah, yang terakhir hifdzul mal, menjaga harta. Jangan melanggar miliknya orang lain. Jangan melakukan tipu-tipu, jangan nabrak, menggolimi orang untuk menjarah hartanya, macam-macam. Itu hifdzul mal, jangan merugikan orang. Jadi syariat itu hadir. Ketetapan Allah yang manapun jenisnya, itu pasti dalam rangka tujuan-tujuan pokok syariat ini. Pasti tidak ada yang keluar dari situ. Jadi maka tugas kita untuk mencermati ini rahasianya ada di mana syariat yang ini, biar kita semakin mantap. Jadi, secara umum ya targetnya 5 ini, nanti masing-masing ibadah bisa, oh kalau ibadah ini dalam rangka hifdzun nasl, hifdzul mal, hifdzul akal. Tapi kalau ibadah yang itu dalam rangka hifdzuddin, kalau yang ini menjaga jiwa dan seterusnya. Mengapa sih kok orang Islam dilarang zina? Oh dalam rangka hifdzun nasl, menjaga keturunan. Mengapa sih kok ada larangan riba misalnya? Oh dalam rangka hifdzul mal, menjaga harta dan lain sebagainya. Jadi syariat itu nanti arahnya pasti ke situ. Tidak boleh dibalik. Dibalik itu, Pak, saya yang penting kan menjalankan perintahnya Allah, tidak ketemu ini kan juga tidak apa-apa. Itu namanya dibalik. Misalnya saya kan anti maksiat, Pak. Kalau ada orang berzina, ya saya tabrak dengan cara dipukuli, dengan cara enggak. Nah, itu mungkin hifdzul nasl, tapi tidak dengan hifdzun nafas. Karena kita mukuli orang, ngepruki orang. Nah, itu nabrak yang lainnya. Atau melarang orang minuman keras. Minuman keras itu kan merusak akal. Tapi dengan cara kita geruduk, kita jarah tokonya, itu tidak hifdzul mal, tidak hifdzun nafas. Jadi kalau dalam Islam itu ya harus utuh ini tujuan pokok syariat ini. Kelima hal ini harus terjaga dan terjamin. Disitulah rahasianya Allah menurunkan syariat. Jadi hakikatnya semuanya untuk kepentingan kita. Kadang-kadang kita saja yang salah membaca atau membacanya parsial. Jadi membacanya sepotong-sepotong. Hanya kepentingan agama saja kita melupakan hifdzun nafas, kepentingan menjaga jiwa. Hanya kepentingan akal saja kita lupa hifdzul mal, menjaga harta dan lain sebagainya. Itu makanya pentingnya kita ngerti dasar-dasar tujuan syariat. Kalau ini tidak terwujud, ya bahasa lainnya berarti hadirnya syariat itu tidak sukses. Jadi tidak berhasil. Jadi harusnya hadirnya syariat itu menghidupkan tujuannya ini. Ya yang paling utama tadi, kemaslahatannya lahir, kemudian mudorotnya hilang. Baik, masih ada waktu Mas Abu? Atau 5 menit lagi boleh Mas Faiz? Boleh ya. Ini terlalu asik bicara sampai lupa nengok jam. Iya, seru ini, luar biasa asik ini, rangkaiannya mantap. Ini yang terakhir sudah, biar nggak terlalu panjang. Next time kita lanjutkan. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ini kadang-kadang kita yang awam ini sering asal nabrak dalam menggunakan dalil, menggunakan kategori. Perhatikan yang pertama, syariat itu
jenisnya ada yang usuliyah, ada yang furu'iyah. Usul ini yang pokok, furu' ini yang cabang. Nah, yang jadi kunci yang usul, jangan yang furu'. Yang furu' ini beda-beda tidak masalah. Kita jangan sampai rame gegeran untuk hal-hal yang furu'iyah. Jadi furu'iyah itu yang urusan cabang-cabang yang keimanan yang tidak pokok. Jadi hal-hal yang orang bisa berbeda pendapat. Tidak masalah kalau itu furu'iyah. Kita kadang-kadang itu, wong itu furu'iyah saja, tapi terus jadinya rame, jadi gegeran. Yang harus kita pedomani yang usuliyah. Usuliyah itu ya keimanan dasar, keislaman dasar, itu usuliyah. Tapi untuk hal yang furu', tidak harus kita gegeran. Silahkan masing-masing perspektif, silahkan jalan sesuai kebenaran yang diyakini. Demikian juga dalil. Kita itu sering mengkeret kalau ada orang diskusi terus kita disodori dalil. Ini loh ayatnya. Itu kan kita terus, waduh ada ayatnya. Enggak. Ayat juga, apakah itu Quran, apakah hadis, itu ada yang qot'i, ada yang dhonni. Yang qot'i itu berarti maknanya jelas, tegas, pasti. Kalau yang dhonni ini bisa macam-macam pemahamannya. Kadang-kadang kita disodori ayat itu sebenarnya ayat itu dhonni. Maknanya bisa A, bisa B. Tapi kita dipaksa harus menyepakati makna A. Itu kita boleh, oh enggak kok. Saya lebih suka makna yang B. Menurut saya lebih cocok makna yang B. Itu enggak masalah. Dalil itu ada yang qot'i, ada yang dhonni. Jadi kalau teman-teman disodori dalil, enggak harus kesusu mengkeret, berarti aku salah, ini berarti aku enggak. Coba dicek. Itu qot'i apa dhonni? Kalau dhonni ya mungkin ada beda-beda tafsir, beda pemahaman, tidak masalah. Yang kelihatan misalnya ayat tertentu, misalnya kalau dalam perdebatan itu kan banyak sehari-hari itu misalnya tentang cara berpakaian, tentang mungkin ada yang pakai model baju apa, ada yang sholat tarawehnya berapa rakaat dan macam-macam itu sebenarnya banyak dalil-dalil yang dhonni. Dhonni itu bukan berarti salah, tapi dia multi tafsir. Oke. Ya, jadi multi tafsir itu ulama tertentu bisa memahami A, ulama tertentu memahaminya B. Itu namanya multi tafsir. Jadi tidak selalu pandangan kita salah, mungkin hanya berbeda saja dengan dia. Nah, ada sifat ajaran. Ajaran Islam itu memang ada dua jenis. Ada yang ta'abbudi, ada yang ta'akuli. Ta'abbudi itu ya kita memang harus ikut saja. Kalau dijelaskan secara rasional agak susah. Tapi banyak yang ta'akuli. Ta'akuli itu bisa dijelaskan secara rasional. Jadi ini loh rahasianya, ini loh hikmahnya, ini loh asrornya ada. Tapi memang ada yang ta'abbudi. Ta'abbudi itu ya sudah, pokoknya kita jalankan saja sesuai pedomannya seperti itu. Ini ta'abbudi dan ta'akuli. Nanti ya ini yang ngerti para ulama biasanya. Kadang-kadang memang ada yang ya kita jalankan saja, memang pedomannya begitu. Agak susah kita kejar rahasianya. Tapi sebagian besar sebenarnya ta'akuli. Ta'akuli itu bisa kita cari rahasianya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita itu saking mantepnya merasa sudah baca banyak buku, sudah ikut banyak kajian, semuanya mau dirasionalkan. Akhirnya bingung sendiri. Nah, ada bagian tertentu yang itu ta'abudi. Jadi, ya kita percaya saja. Tidak apa-apa. Disitulah fungsinya keimanan. Tapi sebagian besar memang bisa dirasionalkan, bisa dianalisis. Dan yang terakhir level urgensinya. Ini juga banyak di antara kita yang salah memahami syariat levelnya. Urgensi itu level kepentingannya. Ada yang doruri. Doruri itu sebut saja gawat darurat primer. Dia harus ada. Tidak boleh tidak. Ada yang haji. Haji itu dalam istilahnya mudahnya hajat, kebutuhan. Ini kita butuhkan
untuk menyempurnakan yang doruri. Ada yang tahsini itu sebut saja tersier. Kalau ini yo suka-suka kita. Mau ada boleh, seperti apa boleh. Asal doruri sama hajinya terpenuhi. Ringkasnya saya kasih contoh biar mudah. Menutup aurat. Menutup aurat itu, menutup auratnya doruri. Tapi kan kita butuh alat untuk menutup aurat. Mungkin kita butuh kain, mungkin butuh kertas misalnya kalau tidak ada kain. Ada plastik apa-apa untuk menutup aurat. Kita kan butuh itu. Nah, kain, kertas tadi levelnya haji. Tapi kain ini kita mau bentuk celana, bentuk sarung, bentuk jubah, itu tahsini. Oke. Disilahkan. Nah, jadi doruri, haji, tahsini. Ini ranking. Jangan dibalik. Demi yang tahsini, dorurinya kita korbankan. Demi gaya, terus auratnya kita buka sedikit misalnya. Ah, itu dapat tahsini, dorurinya tidak kena. Jadi mungkin hari ini kan banyak demi mode misalnya jilbab yang gaul yang gimana, terus udelnya kelihatan misalnya. Nah, itu dorurinya tidak kena. Tapi yang dikejar hanya tahsininya. Tidak boleh dibalik. Yang pertama dorurinya dulu kena, hajinya memang itu dibutuhkan, baru kalau sudah nutup mau gaya apa saja boleh, silakan, itu tahsini. Maka jangan debat di level tahsini kalau dorurinya sudah kena. Kasihan kita buang-buang energi saja. Nah, ini level hukum. Jadi lihat apakah ini doruri, ataukah haji, atau tahsini. Ini level-levelnya biar kita tidak terjebak di diskusi yang hanya menghabiskan energi. Baik, saya kira itu Mas Abu malam hari ini sedikit wawasan tentang falsafah tasyri'. Monggo saya kembalikan untuk kita Oke, ngobrol. terima kasih Mas Faiz. Ini mind blowing banget ya. Ternyata malam hari ini yang paling yang paling membuka itu adalah yu'til hikmah mayasya tadi, yang berbicara tentang hikmah tuh. Itu ternyata luar biasa ya. Itu ada cara menangkapnya, alat menangkapnya, bagaimana hasilnya, dan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Itu malam hari ini saya pribadi merasa lebih mengerti tentang Al-Baqarah 269. Alhamdulillah, luar biasa malam hari ini. Oke, Mas Faiz gini, kalau kita berbicara tentang syariah gitu ya, ketika bicara syariah, kalau kita melihat sistem pendidikan gitu ya, kenapa di masyarakat kita tuh yang 90% tuh yang diajarkan tuh justru malah kulit-kulitnya gitu, Mas Faiz. Jadi yang diceritainnya malah justru, kalau misalnya tadi bicara dari urgensi itu, yang diributin itu tas ini. tahsininya aja gitu ya. Urusan rokaat nanti misalkan nih besok Ramadan, taraweh 11, 23 ribut. Terus nanti malam ganjil macam-macam lah pokoknya. Kenapa sih berulang-ulang mengucapkan mengucapkan selamat Natal misalkan. Terus itu diulang-ulang bertahun-tahun di level-level yang di luar. Nah, ini ada fenomena apa sih sebetulnya? Kira-kira gimana Mas Faiz? Hari ini itu sebenarnya jadi makin ramai ya, yang pertama karena memang ada teknologi informasi, medsos dan kawan-kawan. Ini terus menegaskan bahwa ternyata ada beda-beda. Nah, kalau yang usuliyah atau yang doruri tadi itu kan biasanya kita seragam. Kalau sudah seragam memang orang nggak ribut lagi, nggak dibahas lagi, sudah selesai. Cuma kemudian kita hari ini banyak meributkan yang beda-beda ini. Tanpa kita sadari, kemudian seolah-olah yang beda ini dari tahsini kita posisikan kayak doruri. Jadi kita tidak sadar bahwa itu hanya furu'iyah, itu hanya persoalan-persoalan kecil yang orang sangat mungkin berbeda pendapat. Itu hanya tahsini, level tersier, yang silahkan kita mau ngambil yang mana saja. Tapi kesadaran ininya belum ada, yang ada adalah bahwa aku beda dengan kamu. Orang itu ketika merasa kita ini melaksanakan sholat yang sama, kok aku beda dengan kamu, biasanya terus yang dikejar siapa yang lebih benar.
Kemudian terus masing-masing berusaha meyakinkan lawan debatnya bahwa yang paling benar adalah aku. Terus rame seolah-olah ini doruri, padahal itu hanya tahsini sebenarnya. Sebenarnya itu selesai tidak dengan cara berlomba mencari siapa yang benar, tapi saling menghargai kebenaran masing-masing. Jadi ini yang selama ini kita kurang. Kita melupakan aspek etik berbeda pendapat ini. Selama ini kita lebih ditekankan pada aspek mencari kebenaran yang satu untuk semuanya. Nah, ini yang sering terus jadi masalah. Pendidikan kita juga sering begitu. Paradigmanya mencari yang paling benar, yang puncaknya kebenaran untuk semuanya. Melupakan bahwa kebenaran pun ada level-levelnya. Ada level usuliyah, ada furu'iyah, ada yang doruri, haji, tahsini. Yang itu mungkin masing-masing orang boleh dan memang sangat mungkin beda-beda. Yang dilakukan bukan mencari yang paling benar, tapi saling menghargai perbedaan. Jadi menurut saya solusinya tetap masuk lewat pintu etik, tidak lagi lewat pintu kebenaran yang tunggal tadi. Bagaimana kita menyikapi perbedaan. Okay. Intinya kembali ke menjaga agama tadi gitu ya, Mas Faiz ya, menjaga agama, menjaga jiwa, akal, harta, kemudian keturunan. Oke. Terima kasih, Mas Faiz. Saya masih banyak pertanyaan sebetulnya, cuman ini teman-teman udah pada raise hand dan ada pertanyaan. Ini udah banyak yang nanya juga. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand, boleh chat. Yang di YouTube juga langsung chat aja. Oke, di sini udah ada Bapak Ten Rustendi. Bapak Ten Rustendi ini raise hand. Silakan, apakah mau bertanya? Oh, kayaknya kepencet ya. Oke. Mas Fuad, mau tanya? Oh, kayaknya kepencet juga. Oke, kalau gitu kita ke Mas Aryo. Mas Aryo, silakan. Kalau diizinkan, saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Ya, silakan. Ya, jadi untuk yang pertama, agama itu setahu saya kan berlandaskan kepada akhlak ya. Terus saya dengar-dengar nih katanya ada nih yang namanya revolusi akhlak. Nah, ini gimana ini perkembangannya? Apakah ada hambatan atau seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana supaya agama itu secara sehari-harinya dirasakan kehadirannya secara mudah dan sederhana, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah ya, yang memang mereka tuh mungkin tidak bisa berpikir rumit-rumit gitu. Jadi yang cara yang sederhana dan mudah. Jadi gimana caranya? Itu pertanyaan yang kedua. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aryo. Jadi nomor 1 berbicara tentang revolusi akhlak, dan nomor 2 implementasi agama pada masyarakat gitu ya kira-kira ya. Monggo Mas Faiz. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama tentang isu revolusi akhlak. Sebenarnya kalau akhlak itu seperti tadi ya, dalam agama itu dasarnya adalah akidah, kemudian batangnya, akarnya akidah, batangnya ibadah, muamalah, akhlak itu buahnya. Orang yang agamanya baik, insya Allah akhlaknya juga terstruktur. Nah, kemarin ada isu revolusi akhlak. Mungkin asumsinya masyarakat Indonesia ini banyak yang akhlaknya rusak. Tapi sebelum masuk ke seperti apa revolusi akhlak itu hari ini, saya ingin masuk ke definisi akhlak dulu. Jadi akhlak itu mudahnya adalah karakter. Kalau pakai teorinya Imam Ghazali. Karakter yang tertanam dalam diri, yang keluar secara otomatis karena dia sudah mendalam. Jadi akhlak itu bukan sesuatu yang kita jalankan setelah berpikir dalam terus melakukan ini. Tapi akhlak itu dia sudah tertanam sehingga spontan saja keluar dalam diri kita. Nah, dari titik ini sebenarnya perlu kita bahas lebih jauh apa bisa akhlak itu direvolusi. Karena sifat perubahan akhlak itu pelan-pelan, gradual, dibiasakan sampai tertanam dalam diri kita.
Sementara istilah revolusi sendiri itu perubahan drastis tiba-tiba langsung. Nah, jadi menurut saya untuk memperbaiki akhlak itu kita harus punya step-step, strategi-strategi pelan-pelan penanaman sehingga masuk dalam jiwa kita, sehingga akhlak kita kemudian terbiasakan dengan akhlak yang mulia. Atau mungkin konsep revolusi akhlaknya adalah menanamkan akhlak secara pelan-pelan. Kalau semacam ini visible itu mungkin dijangkau. Jadi untuk menanamkan akhlak tidak bisa prosesnya sekali jadi. Harus evolutif. Orang tidak bisa dipaksa jadi orang baik secara langsung tiba-tiba sekarang. Itu tidak bisa. Kalau dia terpaksa melakukan kebaikan, sedekah misalnya dipaksa, ini bukan berarti dia berubah jadi baik, ya karena sedang terpaksa saja. Akhlak itu yang tertanam dalam jiwa, yang keluar bahkan secara otomatis, bahkan tidak dipikir dulu. Kalau istilahnya Imam Ghazali, min ghairi fikrin waruwiyatin. Enggak, orang akhlaknya baik itu melakukan kebaikan keluar begitu saja. Untuk bisa nyampe level akhlak ini perlu penanaman. Kalau istilahnya Imam Ghazali, ya pembiasaan. Maka revolusi akhlak itu satu-satunya jalan harus dilakukan dengan cara membiasakan kebaikan-kebaikan secara terus-menerus. Tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Makanya kita sekarang bingung sampai mana progres revolusi akhlak yang sudah kita semua sering katakan itu, ya memang kita harus bikin skema-skema pembiasaan akhlak yang itu. Untuk yang nomor satu, kalau ada yang tanya komentar saya sekarang sampai di mana revolusi akhlak itu. Jadi ya memang menumbuhkan akhlak itu pembiasaan, tidak bisa langsung secara evolutif kalau menurut saya. Nah, yang kedua, kemudian tentang beragama untuk kita, mbok yang simpel saja. Ya memang untuk kita yang awam itu memang susah kalau memang harus dipaksa dalam. Saya ingat itu kata-katanya Konfusius. Jadi menemukan kebenaran, menemukan kebijaksanaan, wisdom itu jalannya sebenarnya ada 3. Yang pertama imitasi, yang kedua refleksi, dan yang ketiga pengalaman. Ini 3 jalan untuk menemukan hikmah kebenaran, termasuk dalam agama. Ya kalau kita yang awam, orang yang susah diajak berpikir level filosofis, hikmah tadi, yang mudah kita lakukan adalah level pertama, level imitasi. Kita tiru orang-orang yang sudah baik. Jadi kita lihat orang-orang yang mungkin bisa kita teladani. Kalau tentang fikih, ya kita cari ulama fikih, mungkin kita cari ulama tasawuf. Pokoknya imitasi, kita tiru, itu gaya pertama. Ada gaya kedua. Gaya kedua ini refleksi. Kalau ini butuh orang-orang yang punya kemampuan berpikir lebih. Jadi orang-orang yang mampu menganalisis. Ini agak berat, mungkin orang biasa ya susah refleksi. Ada yang ketiga. Yang ketiga ini orang awam mungkin juga bisa, buah dari pengalaman. Tapi katanya Konfusius, yang ketiga ini biasanya pahit. Jadi pahit itu merasakan susah dulu, terus baru dapat pelajaran dari situ. Merasakan ketemu masalah dulu, terus dapat pelajaran dari situ. Itu kalau pengalaman itu pahit. Jadi meskipun dari situ juga bisa belajar. Nah, ya saran saya untuk teman-teman beragama yang tidak rumit, yang biasa itu cari, kalau bahasa sosiologinya cari patron-patron yang bisa dipercaya, bisa diteladani secara imitasi. Bagi yang biasa-biasa, kayak saya ini ya, saya tidak ahli fikih, ya saya ikut ulama yang ahli fikih yang saya rasa cocok. Ini namanya mengimitasi. Bagi yang pinter-pinter silahkan refleksi. Tapi meskipun kita tidak belajar, pasti akan belajar kalau didorong oleh pengalaman. Jadi sebenarnya saya tidak ingin tahu kok Pak tentang teorinya poligami misalnya. Yo kok tiba-tiba terpaksa harus
dipaksa menikah lagi. Nah, itu kan karena pengalaman terus. Itu kepepet pengalaman kalau itu ya. Cek Mas Faiz, bisa dengar suara saya kah? Sebentar, teman-teman, Ibu dan Bapak, saya masih kedengeran suaranya? Oh iya ya, berarti Mas Faiz nih agak drop sebentar sedikit, hilang di saya. Waduh, ini ngomongin poligami langsung hilang nih. Bentar. Oke. Betul. Drop. Sinyalnya drop. Oke, ini pertanyaannya masih ada. Aduh, ini mohon maaf, udah jam 9, mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, Ibu dan Bapak, teman-teman semua yang ada di YouTube juga. Kita sambil tunggu Mas Faiz kembali lagi ke ke Zoom. Yang di YouTube terima kasih. Yang di YouTube juga terima kasih kedengeran. Iya, terima kasih yang di YouTube. Oke. Bentar. Seperti sulap. Nggak boleh. Berarti walaupun dipaksa tetap nggak boleh. Iya. Bentar ya, kita tunggu Mas Faiz lagi. Nah, udah balik lagi. Mohon Oke. maaf, ini sedikit biasa ini. Oke. Nggak tadi ngomongin poligami langsung hilang, Mas. Nggak boleh memang ngomong itu. Oke. Jaringannya putus. Monggo dilanjut, Mas Faiz. Jadi banyak memang kalau orang biasa seperti kita itu terpaksa belajar karena pengalaman. Kayak tadi misalnya tiba-tiba harus bahas waris. Nah, itu kan ya terpaksa sekarang belajar waris karena sedang mengalami kebutuhan untuk menghitung waris. Nah, itu katanya Confucius ini pahit. Pokoknya ilmu yang harus nunggu pengalaman dulu itu pahit biasanya. Karena ada kasus dulu, ada masalah dulu, baru kita sekarang belajar tentang makanan yang mengandung kolesterol. Itu biasanya setelah kita kolesterolnya tinggi. Kita belajar gimana caranya, ya setelah kena COVID terus kita belajar gimana ya obat-obat yang bisa meringankan COVID. Kemarin nggak terlalu peduli begitu kena. Nah, itu pelajaran yang dari pengalaman ini pahit. Jadi maka semoga tidak lewat pengalaman pelajaran kita, karena banyak pengalaman itu melalui hal yang pahit dulu, tapi paling tidak bisa lewat imitasi, meniru para ulama, meniru para tokoh yang utama. Syukur-syukur kemampuan kita nyampe untuk refleksi, kita belajar berpikir. Itu jadi keberagamaan yang menurut saya ringan. Oke. Pak Aryo. Siap. Baik, Mas Faiz, ini juga menjawab 3 pertanyaan sekaligus sebetulnya, soalnya banyak yang bertanya tadi tentang mengapa syariat itu tertampak seperti complicated, terus beragama itu seperti susah, terus banyak aturannya. Mungkin ya itu tadi ya, mempermudah dengan cara-cara yaitu tadi imitasi, refleksi dan pengalaman, dan balik lagi kembali kepada mengikuti sesuatu yang mudah gitu ya, kira-kira ya Mas Faiz. Ya, jadi kita ikuti yang mudah saja. Jadi begini, hikmah tasyri, falsafah tasyri ini tidak wajib tahu. Kita lebih mantap dalam beriman. Sebenarnya rahasianya di situ. Kita lebih serius karena memahami. Tadi saya bilang kita bisa menjangkau nikmatnya iman. Jadi nikmatnya beragama. Kita bisa sampai ke sana. Itu kalau kita bisa menjangkau falsafah atau hikmah tasyri ini. Tapi tidak nyampe pun tidak apa-apa. Tidak tahu pun tidak apa-apa. Karena memang tidak tuntutan wajib dalam agama. Oke, terima kasih Mas Faiz.
Baik, ini karena sudah jam 9:05, mungkin ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf teman-teman di YouTube, teman-teman di Zoom, ini banyak pertanyaan yang mungkin tidak bisa dibahas malam hari ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa di lain waktu. Mas Faiz nanti akan kembali. Oh, ini ada Pak Ruslan raise hand. Coba kita ke Pak Ruslan dulu. Silakan Pak Ruslan. Assalamualaikum Kang Faiz. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ruslan, silakan. Begini, tadi membahas tentang tahsin tadi, bahwa ketika kita ngomong berbicara tentang syariat, itu tujuannya kembali akhirnya adalah ke sebuah keikhlasan, dari kewajiban menjadi kebutuhan, dan tujuan akhirnya adalah sebuah keikhlasan di mana kita akan menyadar tentang kesadaran ketuhanan. Balik lagi di dalam acara di kita bahwa diwajibkan ketika kita harus berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh. Saya menanyakan ini agar saya akhirnya saya takutnya bahwa suatu saat nanti justru akan membuat anak saya menjadi durhaka atas premis bahwa anak harus berbakti kepada orang tua. Kadang itu yang dijadikan senjata sehingga kita akan menekan anak-anak kita untuk wajib berbakti kepada kita. Nah, kira-kira bagaimana Dr. Faiz ya, bahwa agar kita tidak sampai terjebak pada posisi itu, karena saya yakin bahwa berbakti kepada orang tua itu menurut saya bukan kewajiban, tapi kesadaran atau keikhlasan. Nah, bagaimana kita bisa menghindari agar kita tidak mendoktrin anak kita bahwa kita menggunakan abuse of power sebagai orang tua untuk menekan anak-anak kita, karena memang sekali lagi tujuan agama otomatis ketika diberikan kewajiban, tujuan akhirnya adalah sebuah keikhlasan atau kesadaran. Oke. Demikian yang ingin saya coba sama Dokter. Matur suwun. Terima kasih Pak Ruslan, pertanyaannya keren banget. Silakan Mas Faiz. Baik, terima kasih. Jadi memang yang penting, yang pertama-tama kita semua sadar bahwa berbakti kepada orang tua itu jenis kebaikan, perintah agama. Kemudian yang dibicarakan oleh Pak Ruslan tadi, beberapa orang juga menggunakannya, misalnya, ayo kamu berbakti pada orang tua loh. Nanti kalau enggak, anakmu akan bales durhaka padamu kalau kamu durhaka pada orang tua. Ini mungkin semacam retorika atau semacam strategi untuk menanamkan kebaikan. Jadi strategi itu kan dua, dengan cara mengiming-imingi balasan yang baik atau mengancam dengan balasan yang buruk. Jadi makanya secara umum kan kita itu sering diiming-imingi kalau baik balasan surga, kalau buruk siksaan neraka. Ini mirip seperti tadi. Jadi kalau kau buruk pada orang tua, nanti anakmu akan membalas durhaka. Ini sebenarnya level 2 dari tadi, dalam kewajiban ataukah kebutuhan ataukah keikhlasan yang ketiga tadi. Yang dibicarakan oleh Pak Ruslan tadi, situasi mengancam tadi, itu sebenarnya level 2. Level masih ada pamrih-pamrih, durhaka padaku. Itu level 2 sebenarnya. Takut dengan ancaman. Yuk, kalau bisa memang level 3. Kita jalankan kebaikan, berbakti pada orang tua itu sebagai sebentuk kesadaran kita sebagai anak, dan tidak karena pamrih apa-apa, bahkan juga bukan karena pamrih balas jasa. Kalau balas jasa itu masih level 2. Balas jasa itu ya orang tua sudah begitu baiknya pada kita, masa kita tidak baik pada dia. Itu kan kebutuhan kita untuk membalas jasanya, untuk menyeimbangkan jasa dengan orang tua. Itu sebenarnya levelnya masih 2. Kalau level 3 itu tidak ada hubungannya dengan dulu orang tua kita baik apa enggak, atau nanti kita dibalas anak kita apa enggak. Semuanya lillahi ta'ala. Tapi memang ada level-level psikis, level-level keimanan, level-level kepercayaan yang ada di level 2. Makanya tadi saya bilang kadang lakukan amal ini, nanti kamu dapat ini. Hindari amal ini biar kamu tidak disiksa di sini. Ini
khitabnya atau penyampaiannya untuk orang-orang di level kedua. Nah, nanti ada ayat-ayat yang di level ketiga. Makanya memahami Al-Quran itu harus ngerti ilmunya. Kita tidak tiba-tiba pakai ayat ini loh. Ayat ini khitabnya untuk orang-orang yang masih level kebutuhan. Sementara level paling tinggi itu level ikhlas. Kalau bisa ya kita masuk ke ikhlas. Itu yang sehingga kalau Bapak Ibu jeli, hampir semua redaksinya niat tentang apapun selalu kita diminta mengakhiri dengan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu biar karena Allah saja, bukan karena pamrih yang lain yang macam-macam. Puncaknya selalu di situ. Bahwa dalam prosesnya kita masih ada di level kewajiban atau level kebutuhan, ya enggak masalah. Yang penting kita tetap berusaha naik ke level tertinggi. Jadi itu pun sebenarnya sudah kebaikan. Berbakti pada orang tua karena kewajiban atau karena ada pamrih takut dibales atau karena ikhlas, tiga-tiganya kan bentuknya sama, berbuat baik pada orang tua. Hanya saja tata batinnya yang harus lebih kita tingkatkan lagi. Jadi kuncinya nanti di situ. Baik, saya kira itu Mas Abu. Oke, terima kasih Mas Faiz. Ini pertanyaan masih seabrek banyak sekali. Insya Allah nanti kita lanjutkan bulan depan di pembahasan berikutnya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Faiz malam hari ini. Seru ya, kita mind blowing, banyak banget ilmu yang kita dapat, banyak banget hikmah-hikmahnya, banyak banget banyak deh pokoknya malam hari ini kita banyak banget. Seperti biasa, sebelum kita tutup, final statement untuk episode kali ini, silakan. Final statement episode 224, silakan. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini sebenarnya menurut saya ada beberapa kunci pemahaman. Yang pertama adalah bahwa semoga kita beragama ini semakin lama semakin serius, semakin mendalam. Jadi semoga kita tidak stagnan, apalagi semakin setback. Semakin mendalam itu artinya seperti saya bilang tadi, mungkin selama ini kita hanya menjalankan saja, ayo kita naik kelas lah, sedikit-sedikit kita pahami, kita kejar hikmahnya. Atau yang kemarin hanya sekedar percaya saja, menjalankannya ragu-ragu, kita naikkan levelnya sedikit. Itu berarti kita ada perbaikan-perbaikan yang terus-menerus. Mungkin level sama ini hanya kebutuhan. Kita berusaha latihan pelan-pelan agar naik ke level tertinggi, level keikhlasan. Jadi hidup kita ini sebenarnya kuncinya pada kemauan kita untuk semakin baik dan pertama niat, dan yang kedua semangat untuk selalu nambah wawasan, nambah ilmu. Baik, saya kira itu menurut Mas Abu dari saya terakhir. Oke, terima kasih Mas Faiz. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Faiz. Ditunggu lagi bulan depan, insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita. Sehat-sehat Mas Faiz. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Oke, teman-teman, sahabat Dialog Positif dimanapun berada, dengan berakhirnya final statement tadi. So malam hari ini seru ya, setiap malam seru. Malam hari ini kita dapat ilmu, malam hari ini dapat sparkling ya. Malam hari ini kita dapat pelajaran yang luar biasa. So poin pentingnya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Itu poin penting yang kita dapatkan hari ini. So beragama dengan akal, beragama dengan hati, dan juga mudah-mudahan betul tadi kita sama-sama belajar dan terus-menerus berjuang untuk menaikkan dari level kewajiban naik ke kebutuhan, dan mudah-mudahan kita melakukan segalanya, sesuatunya, semuanya dengan keikhlasan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Terima kasih. Kita foto dulu sebentar. Terima kasih.